Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu materi yang cukup penting untuk kalian ketahui, yaitu waspada terjebak hal ini saat Anda gagal bayar pinjaman online. Hal ininya apa? Nah, kita bedah yuk bareng-bareng, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kawan-kawan, alhamdulillah ya bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua ya. Ada untuk kalian nasabah-nasabah yang saat ini sedang kebingungan saat gagal bayar. Gagal bayar pinjaman online tentunya akan mendapatkan reaksi-reaksi dan kejutan-kejutan. Khususnya kalian yang paling ditakutkan adalah saat gagal bayar didatangi DC, ancaman-ancaman, sebar data, dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini saya mau kalian tidak terjebak salah satu hal ini ya. Apa sih hal ini? Nanti saya akan kupas ya. Jangan sampai terjebak. Karena kalau kalian sampai terjebak, itu musibah kedua kalinya. Setelah kalian terjebak pinjol, ini musibah kedua kalinya. Dan mudah-mudahan apa yang saya tayangkan dalam video-video seperti ini membuat kalian makin percaya diri saat kalian sedang gagal bayar, membuat kalian makin terbooster mentalnya, dan mengedukasi sekaligus menambah wawasan kalian semua. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan untuk kalian kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan ibadah puasa kali ini membawa keberkahan buat kalian semua dan membawa keikhlasan tentunya ya. Ikhlas kalian menjalani ibadah puasa sambil ikhlas juga diintimidasi, diteror. Nah, itu harus ikhlas ya. Puasa kalian tidak boleh ternodai, puasa kalian tidak boleh terkotori dengan ancaman-ancaman yang datang lalu membuat kalian down ya, kalian emosi, kalian marah, jangan ya. Tetap aja slow ya, biarkan saja. Ancaman itu adalah sebagai bentuk konsekuensi dan resiko yang harus Anda terima ketika Anda ngutang lalu Anda terhambat bayar alias gagal bayar. Paham ya? Yuk kita bedah seperti apa sih yang dimaksud dalam judul kali ini. Waspada Anda terjebak hal ini ketika gagal bayar. Simak kawan. Nah, ini salah satu contoh yang akan saya pakai sebagai contoh ya untuk pembahasan materi kali ini, terjebak hal ini. Nah, ini maksudnya. Hal ini tuh seperti ini. Nanti saya akan kupas tuntas biar kalian ngerti, paham ya, dan kalian teredukasi tentunya. Ini adalah kiriman yang mengaku dari SPayLater petugasnya ya, 0813 1925 1330. Halo, saya Fahrijal dari Staff Problem Solving Payment SPayLater dan S-Pinjam aplikasi Shopee. Menegaskan terkait tagihannya yang sudah menunggak lama dari perjanjian peminjaman, kami akan memberikan opsi-opsi untuk Anda membayar tagihan jika masih memiliki itikat baik. 1. Pembayaran lunas via aplikasi dengan program keringanan 50%. Simulasi pelunasan tagihan SPayLater kosong, cukup bayar 0, tagihan S-Pinjam 6.512.681, cukup bayar 326.000. 2. Pembayaran langsung ke alamat KTP oleh tim eksternal kami, lunas tanpa keringanan. Pembayaran langsung melalui aplikasi Shopee, dilarang membayar tagihan ke rekening pribadi karyawan Shopee. Klaim program keringanan hubungi staf program 08221 15 16 31. Atau ketik cara klaim program. Jika tidak diklaim akan dialihkan atau digunakan oleh nasabah lain dikarenakan keterbatasan kuota program. Dengan tidak segera merespons, secara otomatis Anda menyetujui untuk penagihan dengan versi opsi 2, yang artinya akan ditangani oleh pihak eksternal penjemputan dana tagihan per tanggal 1 April 2023 karena data sudah lengkap dan terverifikasi sesuai KTP, alamat yang ada di aplikasi, dan beberapa bukti perjanjian digital secara sah dilakukan oleh pihak perusahaan dan peminjam. Terima kasih. Nah, kenapa saya bilang jangan sampai terjebak oleh hal seperti ini? Ini adalah iming-iming untuk pelunasan via aplikasi dengan program keringanan 50%. Simulasinya
yaitu Anda cukup bayar 50% dari total tagihan kalian. 50%. Nah, begini kawan-kawan. Saya akan jelaskan biar kalian paham ya. Jadi, dalam penagihan, khususnya pinjaman online, ya, itu mereka akan menggunakan berbagai cara agar kalian tuh tertarik untuk melakukan pembayaran. Iya, kalau Anda merasa bahwa Anda memiliki dana lebih untuk melakukan pembayaran, tapi kalau Anda sama sekali untuk makan saja susah, Anda sama sekali untuk kehidupan sehari-hari dapur Anda aja sulitnya minta ampun, lalu Anda diiming-iming seperti ini. Kadang-kadang ada beberapa saudara kita yang terjerat ke dalam pinjaman online ini, mereka mengupayakan bayar. Karena dipikirnya begini, daripada nanti saya ke depannya didatangi terus, ditagih terus, ataupun datanya bisa tersebar lah. Itulah kengerian-kengerian yang saat ini tercipta ya. Ada di pikiran teman-teman semua. Akhirnya dengan berbagai cara mereka akan melakukan pemenuhan terhadap iming-iming atau janji bayar cukup 50% saja. Nah, paham ya? Jadi mereka akan tertarik. Karena ini programnya luar biasa, 50% cukup. Jadi kalau utang 10 juta cukup bayar 5 juta lunas. Sementara saya sudah pernah ungkapkan atau pernah ajarkan ke kalian semua. Kalau kalian ingin mendapatkan diskon bukan seperti via WA seperti ini, tapi diskonnya benar-benar disampaikan melalui email yang resmi. Email resmi dari pihak pinjaman online langsung, bukan dari pihak ketiga atau pihak dari agensi atau dari manapun, tapi langsung. Misalnya ya, Anda dapat email dari kredipo.co.id, dari akulaku.co.id, langsung dari pihak pinjaman online-nya, tidak lagi pihak lainnya. Dan perhatikan, yang mengirim email tersebut jangan sampai emailnya email gratisan, email yang Gmail, Yahoo, harus email langsung dari, seperti tadi saya sebutkan, kredipo.co.id, misalnya dari Kredipo, dari akulaku.co.id, misalnya dari Akulaku. Nah, seperti itu kawan. Ya, itu baru ya namanya resmi dan bisa dipertanggungjawabkan suatu saat kelak. Misalnya, Anda sudah memenuhi nih pembayaran ya. Lalu tiba-tiba Anda sudah bilang bahwa mereka bilang di email tersebut lunas hanya separuh dari pembayaran atau tunggakan Anda. Lalu tiba-tiba Anda masih ada tunggakannya. Anda bisa komplain, ini loh. Ya, berdasarkan email yang dikirim oleh langsung dari pihak aplikasinya. Nah, kalau misalnya dari pihak WhatsApp, dari yang mengatasnamakan bahwa saya bisa mengasih keringanan, kami dari pihak Shopee Paylater, kami dari pihak Kredipo, kami dari pihak Akulaku, tapi hanya dikirim via WhatsApp, mereka langsung to the point bahwa memberikan keringanan Anda 50%. Itulah ya yang saya bilang ya, jangan sampai terjebak karena kita tidak tahu kepastiannya seperti apa. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Seperti itu kawan ya. Jadi kenapa saya bilang jangan terjebak. Nanti saya akan ulas lagi. Kenapa sih seperti itu? Karena proses untuk meminta keringanan, apalagi sampai 50%, itu bukanlah hal yang mudah. Itu perlu persetujuan beberapa pihak, beberapa departemen di namanya pinjol tersebut. Perlu mereka itu persetujuan atau ACC sampai ke level-level mungkin manajer, mungkin sampai direksi untuk meminta potongan seperti ini. Tidak begitu mudah kawan. Langsung ya. Jadi Anda jangan terlalu tergiur dengan hal semacam ini, harus ditelaah dulu. Nah, kenapa saya bilang harus ditelaah dulu? Jadi begini, cara kerja dari pihak-pihak penagihan, divisi penagihan, khususnya di pinjaman online ini, mereka menerapkan amount, bukan account. Jadi, kalau misalnya mereka dikasih beban tagih di bulan Maret ini, mereka dikasih beban tagih, misalnya ya 200 juta selama 1 bulan. Harus tertagih 200 juta. Dengan jumlah nasabah 200. Misalnya ini ya, saya misalkan. Misalnya nasabah 200. Jadi, mereka tidak akan berpatokan menyelesaikan nasabah berapa nasabah, bukan. Tapi mereka akan berpatokan menyelesaikan berapa rupiah yang akan terkolek atau tertagih. Nah,
Itu namanya amount. Berapa amount yang tertagih? Berapa rupiah yang tertagih? Seperti itu, kawan. Jadi kalau misalnya mereka ditarget 200 juta, mereka akan mati-matian bagaimana caranya mereka akan menyamai target tersebut. Minimal misalnya sampai 190 juta titik aman, ya. Berarti 10% tidak tertagih. Mereka pasti akan ngejar seperti itu. Ngejar gimana caranya sampai di target 200 juta itu. Misalnya 185 juta masih wajar-wajar ya. Mereka akan bagaimana caranya menjaga, gimana caranya mendekati target. Jadi, kalau misalnya nasabah sekarang ya diiming-imingi, ya udah Bu, Ibu kan utangnya 4 juta, ya udah cukup bayar aja. Ibu 3 juta. Cukup bayar aja Ibu, dari utang 4 juta cukup bayar aja 1 juta ya. Karena mereka akan ngitung si DC ini. Kalau setiap nasabah masuk separuh saja dari tagihannya, maka ada titik aman buat mereka. Jadi mereka akan random ya, karena di semua nasabah yang dia pegang belum tentu semuanya bayar. Makanya mereka akan langsung gimana caranya membebankan tagihan tersebut ke nasabah-nasabah lain yang mungkin ada potensi untuk bayar. Jadi mereka akan bebankan ke orang yang berpotensi bayar. Yang tidak atau bayar atau gagal bayar, mereka akan kesampingkan dulu. Nah, seperti itu kawan. Jadi mereka akan ngejar namanya amount, jumlah rupiah yang akan terkolek atau tertagih, bukan jumlah nasabah. Sekali lagi, bukan jumlah nasabah. Jadi Anda jangan terjebak ya. Kalau Anda memang menerima hal-hal diskon, menerima keringanan, Anda wajibkan ya, pastikan bahwa Anda menerimanya via email. Email resmi yang dikirim oleh langsung dari pihak aplikasinya, bukan dari pihak ketiga. Kalaupun dari pihak ketiga, Anda harus juga menerima email resmi dari pihak aplikasinya. Ya, jadi pihak ketiga itu menyampaikan kepada aplikasinya langsung email ke nasabahnya berupa keringanan diskon, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu saat kelak ada hal terjadi ya di luar dugaan, bahwa setelah Anda bayar 50%, ada ternyata tidak lunas, masih ada sisa-sisa utang, Anda bisa komplain dengan email resmi dari pihak aplikasinya langsung atau dari pihak pinjolnya. Paham ya? Sampai sini? Nah, itulah kenapa saya bilang jangan terjebak, jangan main bayar saja, harus ditelaah baik-baik. Karena apa? Cari uang itu susah, kawan. Kalau Anda memang ada ya seberapa bagian, nggak mau ribet, nggak mau pusing, mereka lalu bilang, ya udah Pak, saya mau bayar Pak, saya mau mengupayakan uang, ya itu saya nggak bisa melarang kalian juga, ya terserah gitu kan, terserah kalian lah. Kalian yang punya uang, kalian yang berusaha untuk mencari uang, tapi harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Karena banyak sekali yang komplain ketika mereka sudah bayar katanya kan, tapi kok tagihannya masih ada Pak? Ya sudahlah, itu yang terjadi. Saya bilang kan harus resmi. Ya, paham ya kalian sampai sini ya? Kalian yang tetap situasi gagal bayar dan memang nggak bisa bayar, ya sudah, jangan paksakan. Jangan pernah memaksakan diri kalian untuk melakukan suatu pembayaran utang pinjol kalian ketika memang secara finansial kalian tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Jangan membuat utangan untuk membayar utang. Utang pinjol Anda ditutup dengan utangan lain, apalagi utang-utang pinjol yang Anda buka secara gali lubang tutup lubang, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Anda, malah akan membenamkan Anda ke dalam masalah yang lebih dalam lagi. Jangan lakukan itu, kawan. Kalau Anda sudah tidak sanggup, sudah nyerah saja. Anda tinggal banyak belajar dalam video-video yang saya tayangkan. Setiap hari saya tayangkan video, ada 600 lebih. Anda bisa cari video mana yang sesuai dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Coba banyak belajar. Situasi gagal bayar bukan situasi Anda diam tidak bayar, lalu Anda diam juga untuk tidak mencari ilmu, mencari wawasan, untuk mencari apa sih yang terjadi ketika gagal bayar, harus bagaimana. Anda harus banyak belajar. Apalagi Anda yang sudah tergabung di dalam grup Paguyuban Membasmi Pinjol ya, di grup Facebook, Anda harus banyak berinteraksi dengan teman-teman sesama di komunitas tersebut. Banyak hal Anda bisa ambil pelajaran yang terbaik di sana. Jangan diam saja. Jangan ketika ada masalah langsung japri saya, Pak ini gimana? Padahal sudah diajarkan. Banyak sekali saya sudah kerepotan ya. Saya tidak akan pernah lagi bisa membalas setiap bentuk DM atau inbox yang masuk, karena banyak sekali menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah banyak dijelaskan. Ada yang bertanya, Pak, kira-kira kalau saya gagal bayar di Aku Laku aman tidak? Pak, ini saya baru gagal bayar, baru 3 hari saya tidak bayar di Singa ID, apakah aman tidak Pak? Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh menurut saya. Kenapa? Pertanyaan aman atau tidak
Itu sangat tidak bisa dijawab. Aman atau tidak? Aman itu aman apanya? Aman tidak didatangi? Nggak mungkin. Setiap pinjol itu pasti memiliki petugas lapangan, pasti termasuk Singa ID ataupun dari Kredivo, dari Kredit Pintar, siapapun, yang manapun namanya pinjol itu pasti menyiapkan tenaga atau SDM penagihan baik lapangan maupun deskol. Tapi mereka terbatas. Mungkin yang didatangi ke rumah itu di random. Atau mungkin didatangi oleh pihak ketiga, mereka kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi jangan ada kalimat aman atau tidak, itu berbahaya buat kalian. Yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana cara yang efektif untuk menghindari namanya malu disebarkan data Anda. Berarti Anda tinggal melakukan cara-cara yang sudah saya ajarkan. Buatlah status di WA, status WhatsApp, bahwa apabila ada yang menagih ya atas nama saya, mohon diabaikan, mohon diblokir langsung, nomornya langsung dihapus. Buat status tersebut 1 bulan kalau perlu berturut-turut, selama 1 bulan 30 hari full, agar kontak Anda ketika Anda disebarkan datanya, ditagih-tagih ke kontak darurat atau di luar kontak darurat Anda tersebut sudah paham permasalahan Anda yang Anda hadapi. Jadi Anda tidak kaget, orang yang dikirim juga kontak darurat tidak kaget. Nah, seperti itu antisipasi. Lalu, bagaimana cara menghadapi DC yang datang ke rumah? Harus bagaimana sih, Pak? Menanyakan apa aja sih dokumennya? Nah, itu sudah diajarkan dalam beberapa video. Itu yang perlu Anda pelajari saat situasi gagal bayar. Bukan bertanya aman atau tidak. Itu pertanyaan keliru, pertanyaan yang akan membunuh kalian saat situasi gagal bayar. Bukan menyelamatkan kalian. Paham ya sampai sini ya? Jadi nggak ada lagi ya. Kalau sudah nonton video saya, jangan lagi pernah bertanya aman atau tidak gagal bayar di satu aplikasi. Salah besar. Paham ya? Nah, kalau Anda paham, menonton dari tadi, dari awal, pertengahan sampai dengan saat ini, detik ini, Anda paham dengan seluruh video, dengan seluruh ulasan yang saya review kali ini, saya mohon kiranya feedback yang terbaik dari kalian dengan cara tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya siap menghadapi gagal bayar. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya siap menghadapi gagal bayar. Nah, seperti itu, siap menghadapi gagal bayar, saya paham, saya mengerti dengan segala ulasan dan review yang saya kasih buat kalian semua. Karena dengan seperti itu, saya paham, saya mengerti, saya siap menghadapi gagal bayar, artinya Anda sudah membuka diri Anda untuk mengafirmasi diri Anda secara positif, afirmasi positif yang masuk ke dalam diri Anda, sehingga menjadi gelombang-gelombang yang lebih baik lagi ke depannya. Gelombang itu nanti masuk tertancap ke dalam diri kalian, bahwa saya mengerti, saya tidak takut. Jadi saya sudah mengerti dan saya tidak takut dengan segala macam ancaman, dan saya siap menghadapi situasi gagal bayar. Nah, dengan seperti itu, insya Allah ya, ke depannya Anda akan selalu terus move on. Sudah gitu Anda juga tidak akan ada lagi beban besok ada DC apa ya, sudah tidak ada lagi hal seperti itu, ketakutan hal seperti itu tidak ada lagi. Maka malah Anda akan bertanya, ini DC-nya kapan datangnya? Itu berarti indikasi bahwa Anda sudah selamat gagal bayar, karena Anda menantikan datangnya DC. Anda menantikan ya datangnya petugas-petugas lapangan yang datang ke rumah Anda, artinya Anda sudah berhasil untuk menjalani gagal bayar. Bukan lagi ketakutan atau berkata aman atau tidak. Paham ya? Silahkan ketik di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di penghujung video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya, menerima segala macam bentuk konsekuensi dan resiko saat kalian gagal bayar. Nah teman-teman, kesimpulannya dari video yang sudah saya ulas tadi di awal, pertengahan sampai akhir ini, jadi kalian wajib waspada menerima segala macam bentuk tawaran. Mau itu diskon 50%, 70%, kalian harus penuh dengan pertimbangan yang matang. Pastikan setiap bentuk penawaran itu harus masuk ke email pribadi Anda, dari email langsung pihak aplikasi atau penyelenggara pendanaannya. Misalnya dari aplikasi Kredivo harus dari email kredivo.co.id, aplikasi akulaku.co.id, dan seterusnya. Harus aplikasi resmi yang mengirim email ke email pribadi Anda
terkait masalah penawaran program khusus tersebut, 50%, 70% terserah. Yang penting dari email langsung dari aplikasinya, karena itu bisa dipertanggungjawabkan di mana suatu ketika di kemudian hari misalnya Anda sudah melunasi sesuai dengan permintaan mereka atau sesuai dengan tawaran mereka, lalu ternyata tidak lunas, masih ada tunggakan ya, separohnya lagi masih nongol di aplikasi, Anda bisa komplain. Karena itu sudah jelas dari aplikasinya langsung yang memberikan, bukan dari nomor WhatsApp, bukan penawaran dari WhatsApp. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan Anda paham dan ini mengedukasi kalian semua, menyegarkan pikiran kalian ya. Karena kita tahu cara-cara kerja dari pihak dari penagihan ini, seperti tadi yang saya ulas, adalah mereka berdasarkan berapa yang sudah tertagih amount-nya, berapa rupiah yang sudah tertagih, bukan berdasarkan satu persatu nasabah. Jadi kalau mereka ditarget 200 juta, maka mereka akan bagaimana caranya mencapai angka 200 juta, bukan mencapai berapa nasabah yang berhasil mereka tagih. Paham ya? Jadi mereka akan bekerja berdasarkan berapa rupiah yang sudah saya tagih. Oke, paham ya? Nah, terima kasih kalau yang sudah paham. Dan sudi kiranya teman-teman semua, sebelum saya menutup video ini, untuk mendukung channel saya ini ya. Mendukung channel ini, YouTube ini, untuk tetap terus ada, berkembang, membersamai kalian, untuk lebih baik lagi menyampaikan edukasi-edukasi dan wawasan terbaru buat kalian semua. Silahkan. Kalian cukup bantu saya, cukup support saya dengan cara di-subscribe gratis ya. Subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya atau ditekan tombol merahnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terhadap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Langsung ada di handphone Anda. Dan bila Anda berkenan, sekali lagi saya mohon dukungannya dengan cara disebarkan video-video saya ini ya ke berbagai media sosial kalian. Silahkan sebarkan. Silahkan kalian bagikan. Insya Allah ketika apa yang sudah Anda bagikan video-video ini lalu sampai ke tangan mereka yang saat ini sedang kalut, sedang takut, sedang sedih, sedang bingung, ditagih oleh pinjol, diancam-ancam, lalu mereka berubah mental menjadi kuat, lalu mereka juga berubah, insaf, tobat, istiqomah, tidak lagi melakukan riba, pinjaman online. Itulah pahala terbaik, pahala jariah buat kalian semua teman-teman. Insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Yuk teman-teman, kita akhiri video kali ini dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar, sama-sama kita beristighfar, Allah memberikan ampunan untuk kita semua. Dan kita lanjut dengan doa, kita sambung dengan doa agar Allah mempermudah setiap jalan dan ikhtiar kita, membuat langkah-langkah kita dibuat lancar, dan semua apa yang sudah kita jalani hari demi hari diberikan keikhlasan dan ketabahan. Mudah-mudahan ya Allah selalu membersamai kita. Yuk kita beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman, kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita akui kita sudah bersalah. Kita juga mengakui di hadapan Allah kita keliru, kita salah langkah, kita salah jalan, kita lalai atas perintah Allah untuk menghindar dari riba pinjaman online. Kita malah masuk terjerat, kita malah masuk ke dalam dan terperosok lebih jauh lagi ke dalam lingkaran riba pinjaman online. Tanpa kita sadari, pinjaman online sudah merusak seluruh sendi kehidupan kita. Pinjaman online merusak pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan, kekeluargaan kita, hancur lebur. Kita dipermalukan akibat pinjaman online yang tidak seberapa, tapi malunya bisa seumur hidup kawan. Menghilangkan kepercayaan dari teman-teman kita yang sudah dibuat repot juga oleh urusan ini. Urusan terjerat hutang kita, teman-teman kita, sahabat kita, kolega kita, teman kantor kita malah terlibat masuk karena mereka dikejar juga, karena mereka diteror juga sebagai kontak darurat atau di luar kontak darurat. Kita sudah memasukkan mereka ke dalam lingkaran masalah kita karena kita yang lalai atas perintah Allah. Minta ampun dan tobat kawan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang saat ini kami belum mampu untuk menunaikan perintah-Mu, menjauhi riba pinjol. Ya Allah, ampuni kami semua. Kami ingin hijrah, kami ingin tobat ya Allah. Ampuni kami. Ikhtiar kami buatlah mudah ya Allah. Perlancarlah ya Allah. Buatlah
seluruh ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan itu menjadi ikhtiar yang terbaik ya Allah, menjadi ikhtiar yang halal ya Allah. Dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal dan jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram. Sehatkan kami semua agar kami dapat memudahkan untuk menjemput rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan buat kalian. Saya berharap kalian untuk lebih arif dan bijaksana menerima segala macam, baik itu tawaran, baik itu intimidasi, apalagi ya kalian harus ikhlas menerima semacam itu ya. Terlebih dalam situasi saat ini gagal bayar ya. Berbagai hal akan kalian terima. Pahit sudah pasti, tapi itu adalah sebagai bentuk resiko dan konsekuensi ketika Anda sudah minjam online, lalu Anda terhambat bayar karena tidak ada dana, dan Anda gagal bayar. Terimalah, itu sebagai konsekuensi. Kalian tinggal sikapi dengan bijak, sikapilah dengan respon yang tenang. Tetap tenang dalam situasi apapun, tetap respon yang tenang. Jangan kedepankan respon panik Anda, kan itu akan memperberat situasi dan masalah yang Anda hadapi saat ini. Terima kasih yang sudah menonton channel ini, video ini dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian dan wawasan yang terbaru buat kalian semua. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bravo.